Oh, ini ada air teman-teman nih, ya. Ada airnya. Kita tekan tombol. Nah, ini teman-teman. Jadi sebelum ditekan tombol on off-nya harus nggak boleh ada arus yang naik. Ini Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi tangan saya kali ini ada Samsung A03 ya. Dan ini keluhannya tiba-tiba mati pas lagi dipakai katanya. Dan ini kalau kita pegang keadaan HP-nya masih panas, ya masih hangat lah ya. Di bagian mesinnya nih masih kerasa banget, artinya mungkin masih hidup. Tapi dalam keadaan LCD blank. Ini kita coba pencet power juga sama sekali nggak ada reaksi. Terus kita coba cas, sama nggak ada tampil daya ya teman-teman nih. Nah, tapi ada getaran dan kita cek di smart charger, dia keluar 1,9 mA. Artinya si mesin dalam keadaan hidup, cuman si layarnya blank. Nah, untuk kasus kayak gini bagaimana cara ngatasinya? Oke, langsung kita bongkar teman-teman ya. Oke, kita buka dulu SIM tray-nya. Nggak bisa ya. Sok-sokan lah. Nih, kita buka dulu SIM tray-nya. Oke, next buka backdoor-nya. Jadi nanti fokus kita akan ada di baterai dulu teman-teman. Kita buka dulu. Oh, ini ada air teman-teman nih, ya. Ada airnya. Ini mungkin kayaknya si pemiliknya entah nggak tahu atau mungkin anaknya yang megang. Saya juga nggak ngerti nih. Bilangnya sih lagi dipakai, terus tiba-tiba HP-nya mati ngeblank, dah gitu aja. Terus di si mesin pun dari awalnya emang udah panas teman-teman. Ternyata ini ada air yang dalamnya. Oke, ini kita buka dulu mesinnya. Obeng mana obeng? Nah, ini kita buka dulu semua bautnya. Ini panas banget bagian mesinnya nih. Bisa jadi ada korosi kalau bisa kena air. Jadi untuk teman-teman yang kasus kena air, harus dibongkar dulu, terus dibersihin dari sisa-sisa korosinya. Juga dari air-air yang masih ada, dibersihin dulu. Harusnya jangan dulu dicolokin kecasan atau ditempelin baterainya ya. Harusnya dibongkar dulu aja, dibongkar, dibersihin, baru setelah itu dicek pakai power supply masih ada tegangan apa enggak. Cuman ini emang awalnya juga udah panas, terus bilangnya karena apa ya, tiba-tiba mati gitu kan. Jadi kita curiganya biasanya di baterai teman-teman. Oke, ini kita buka dulu. Ini ada baut satu lagi. Oke. Nah, udah kita buka. Ini kita buka bagian ininya. Nah, di sini ada korosi juga ya. Di bagian on off-nya sini. Kita buka dulu. Ini kita buka semuanya, takutnya ada korosi. Nah, ini bagian sini panas banget ini. Fleksibel, aman ya, nggak ada yang korosi. Mesin bagian sini juga sama. Paling bagian ini bagian on off nih. Jadi kita buka dulu mesinnya. Sebenarnya ya harusnya user tuh jujur teman-teman apa adanya, sama halnya kayak teman-teman datang ke dokter. Kalau misalkan ya, jadi untuk kasus HP sebenarnya harusnya si user itu jujur teman-teman ke teknisinya. Jadi biar nggak salah garap. Takutnya kan kayak gini, kalau kena air kita nggak bakal langsung colokin ke smart charger atau kecasan ya, takutnya malah konslet gitu. Sama halnya dengan ke dokter pun kayak gitu. Kalau misalkan jujur apa adanya, dokter bisa ngasih obat yang pas buat si pasiennya. Sama kita juga pun begitu teman-teman. Nah, kalau misalkan nggak jujur, kita malah salah pengerjaan gitu. Maka kayak gini tuh. Ini ada korosi di bagian on off-nya. Nah, kita bisa lihat ya.
Ini ntar kita bersihin dulu. Bersihnya teman-teman silahkan bisa pakai thinner atau bisa juga pakai minyak kayu putih bisa. Ini thinner gua kemana ya? Nah, kita bersihin dulu pakai thinner ya. Jadi buat ngilangin korosinya. Nanti kalau habis dibersihin kayak gini, nah baru silahkan cobain lagi. Nah, nggak ada yang gosong sih, ini cuman korosi doang. Tapi kalau korosi nggak dibersihin teman-teman, dia bisa bikin konslet ya. Kayaknya udah kita bersihin, kita coba nyalain lagi. Fleksibel LCD-nya tempelin juga, fleksibel baterai sama tempelin. Oke, lanjut kita nyalain ya. Nah, ada getar tapi LCD nggak ngangkat. Nah, bisa jadi ini LCD-nya yang bermasalah, soalnya ada getaran. Coba kita pakai power supply ya. Kalau pakai baterai takutnya baterainya yang lowbat atau nggak kuat ngangkat, bisa aja. Tapi kalau pakai power supply harusnya dia ngangkat ya. Ini kita cek. Nah, untuk voltasenya kita setel di 4 volt. Untuk ampernya pastiin di 0 ya. Oke, lanjut. Untuk yang minnya atau yang hitamnya kita simpan di ground. Yang merahnya kita coba kalibrasi dulu. Nah, kalau ada bunyi berarti si hitamnya udah nempel di ground teman-teman. Lanjut kita tempelin di plusnya. Nah, udah kita tempelin, kita tekan tombol. Nah, ini teman-teman, jadi sebelum ditekan tombol on off nya harus nggak boleh ada arus yang naik. Ini pas kita tempelin doang, ini ada naik 80 mA. Jadi artinya ini ada konslet teman-teman. Ada short before on artinya. Nah, konsletnya di mana? Di semua jalur Vibus. Cek satu-satu jalur Vibus mana yang konslet teman-teman. Soalnya kalau misalnya kita tempelin di sini baterainya, itu ada yang panas di bagian sini. Nah, di bagian kaleng ini tuh ada yang panas nih. Mungkin bisa jadi pas kena air di bagian sini tuh ada yang korosi. Jadi pengen nanti kita coba bongkar dulu di bagian ininya. Nanti akan kita cek jalurnya di sebelah mana yang panasnya atau yang konsletnya nih. Ini panas di sebelah sini, hangat biasa. Ini panas banget ya. Ini kita cabut aja. Ini kita akan bongkar dulu di bagian sininya. Nanti akan kita cek mana yang konsletnya ya. Tapi tadi pas begitu kita nyalain ada getar, bisa juga si LCD yang rusak juga teman-teman. Jadi ntar kita coba dua-duanya mana yang sekiranya lebih mudah atau lebih efisiensi dalam pengerjaan lah gitu ya. Karena kalau secara teori emang seperti itu teman-teman. Kalau misalkan short before on itu bisa jadi ada yang konslet, tapi nggak menutup kemungkinan LCD-nya juga yang bermasalah atau konslet di jalur LCD-nya atau LCD-nya yang konslet. Ataupun ada juga yang kasusnya si handphone dia cuma naik di 5 mA terus kemudian turun lagi. Nah, itu harusnya itu sebutnya short atau konslet ya. Tapi begitu kita ganti baterai atau kita tembak baterainya, kita coba nyalain normal. Nah, ada yang kayak gitu. Jadi tetap kita nggak bisa ngeduga, oh ini konslet, oh ini baterainya yang rusak gitu. Nggak bisa. Tetap pengalaman yang menentukan si HP ini konslet atau tidaknya teman-teman. Selanjutnya paling kita akan coba cek LCD-nya dulu. Syukur-syukur LCD-nya yang bermasalah. Nanti tinggal ganti LCD-nya. Dan untuk panasnya nanti kita cek setelah ganti LCD dia masih panas apa enggak nih. Kalau misalkan setelah ganti LCD dia masih panas, berarti di sini ntar kita bongkar juga teman-teman ya. Oke, kita ganti LCD-nya dulu ya. Oke, lanjut kita cek ya. Dan ini ada LCD bekas. Nah, udah hancur juga LCD-nya. Jadi tujuannya sih kita buat cek LCD-nya masih nyala apa enggak. Maksudnya jadi tujuan kita buat tahu LCD-nya dia bisa nyala apa enggak. Karena kan tadi pas kita cek dia keadaannya konslet kan, short before on, artinya ada yang konslet di jalur VBAT gitu. Takutnya si konsletnya ini gara-gara si LCD yang bermasalah teman-teman. Karena begitu kita coba tempelin semuanya, pas kita giliran kita nyalain ada getaran ya, ada vibrator. Artinya si mesin ini mendeteksi
bahwasanya masih nyala, tapi anehnya begitu kita cek power supply dia ada short before on. Jadi udah ngangkat duluan ampernya sebelum kita tekan on off-nya. Nah, ini kita cek dulu apakah emang LCD-nya yang bermasalah yang bikin dia short before on, atau emang ada komponen di jalur sibatnya yang bermasalah ya. Karena tadi juga pas kita cek di bagian sebelah sininya agak sedikit panas ya. Panasnya nggak normal. Kalau misalnya hangat doang, stabil gitu, nggak makin panas, itu normal. Tapi kalau dari anget ke panas makin panas, nah itu nggak normal teman-teman. Oke, ini kita coba aja, kita pasangin dulu LCD-nya. Kalau misalkan si LCD kita coba pakai LCD ini dia nyala, terus nggak panas, berarti fix dia shortnya gara-gara si LCD-nya, gara-gara mungkin kena air terus konslet di jalur LCD-nya atau di LCD yang bikin dia short teman-teman. Oke, ini udah kita pasang, kita coba nyalain. Dan nyala ya. Nah, tapi blank sih. Ini cuma ada garis doang sedikit, nah garis-garis yang artinya LCD-nya mungkin yang bermasalah. Dan iya, di sini juga nggak panas. Kalau tadi begitu kita tempelin baterai, di sini panas banget teman-teman. Jadi fix ini LCD-nya yang bermasalah gara-gara kena air. Jadi konsepnya adanya di LCD. Jadi kayak gitu ya. Walaupun kasusnya short before on, belum tentu jalur sibatnya yang rusak. Bisa jadi gara-gara LCD yang konslet, karena ini kan sebelumnya kena air. Bisa jadi kalau misalkan dia kerusakannya jatuh, atau mungkin faktor kelamaan ngecas, bisa jadi jalur sibat yang rusak. Tapi kalau misalnya kena air, kita nggak bisa nebak jalur sibat doang yang rusak. Bisa jadi kayak gini, LCD-nya yang rusak teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Ada sanggahan atau mau ada tanggapan atau mau ada kritikan buat kita, silahkan teman-teman kritik di kolom komentar. Atau yang mau nanya juga silahkan di kolom komentar ya. Kalau misalnya kita lagi keadaan free, nanti kita bantu jawab teman-teman. Yang penting ini udah ketahuan, tinggal ganti LCD-nya aja. Tapi ini belum kita ganti karena kita belum fix sama pemiliknya, baru pengecekan doang ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Jangan lupa bantu like and subscribe, dukung channel kita biar lebih berkembang dan bermanfaat teman-teman ya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman sekalian kalau misalnya ini membantu dan mengedukasi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.